Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 6, Cita-citaku, subtema 2, Hebatnya cita-citaku, pembelajaran kelima dan keenam. Baiklah, kita langsung mulai pembelajaran kita yang kelima hari ini. Pertama, kita perhatikan gambar berikut. Ya, berikut ini adalah ada beberapa buku cerita anak. Tentu anak-anak pernah membacanya, bukan? Tahukah kamu? Pernahkah kamu melihat buku-buku seperti di atas? Apakah buku cerita kesukaanmu? Apakah kamu juga punya penulis cerita kesayanganmu? Tahukah kamu apa yang dilakukan para penulis cerita atau sastra Indonesia? Buku-buku cerita tersebut adalah beberapa karya penulis cerita anak Indonesia yang bernama Clara NG. Beliau telah menulis berbagai macam buku cerita anak yang sangat menarik. Tahukah kamu tentang penulis cerita anak lainnya? Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Peran yang pertama adalah melestarikan budaya bangsa. Kemudian peran yang berikutnya membantu anak senang membaca. Kemudian membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Dan memperkenalkan negara dan bangsa dan semua keunikannya. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerja seni sastra. Karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam. Puisi menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan dengan karangan. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai suku yang ada. Bahasa merupakan alat untuk melakukan komunikasi dan menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam puisi, bahasa merupakan hal yang penting digunakan untuk menyampaikan pesan secara lisan dan tulisan. Pernahkah kamu berkunjung ke tempat wisata yang berada di daerah lain di Indonesia? Mereka tentu memiliki keunikan yang membedakan dengan daerah lainnya. Salah satu yang membedakan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya adalah bahasa daerah dan makanan khasnya. Perhatikan gambar-gambar di atas. Makanan khas daerah kini menjadi hal yang paling diburu oleh para wisatawan lokal. Makanan khas daerah tentu saja dinamai dengan bahasa daerah setempat. Ya, jika kita perhatikan gambarnya, di sini ada gudeg Jogja, pecel Madiun, papeda Papua, dan bika Ambon. Selanjutnya yaitu pembelajaran 6. Aku bercita-cita menjadi polisi. Menurutku, polisi itu hebat. Apa sih hebatnya polisi itu? Ayo kita cari tahu. Perhatikan gambar berikut ini. Lihatlah betapa gagah dan tegapnya polisi itu. Barisannya sangat rapi. Pernahkah kamu bertemu dengan polisi? Bagaimana perasaanmu ketika bertemu dengan polisi? Polisi mempunyai tugas menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Tugas yang mulia, bukan? Selanjutnya perhatikan gambar di atas. Pada gambar pertama terlihat seorang polisi yang sedang membantu seorang nenek yang sedang menyeberang jalan. Lalu gambar yang kedua tampak seorang polwan yang sedang mengajarkan tata cara memakai helm yang benar kepada pengendara sepeda motor. Lalu yang ketiga, ada seorang polisi yang sedang membantu warga masyarakat yang terkena musibah kebanjiran. Dan gambar yang keempat terlihat para polisi sedang melakukan pengamanan arus mudik lebaran. Ini adalah sebagian tugas dari para polisi, yang bisa kita pelajari dari gambar tersebut. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Perannya diantaranya melestarikan budaya bangsa, membantu anak senang membaca, dan membantu anak mengenal sekitar dengan cara menyenangkan. Yang kedua,
kita bisa mengenal bahasa dan makanan khas daerah.